Kali ini kita akan kita akan borak dan kupaskan pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So, apa yang kita boleh contohi sebab diorang dah draw dengan dua perlawanan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, draw dengan Arab Saudi. Tahun 2024 ini merupakan tahun yang sangat beruntung ya untuk timnas Indonesia, sama ada timnas putra maupun putri. Bila melihat tahun 2024 ini sejak banyak ya kejayaan dan pencapaian untuk timnas Indonesia. Kabar terbaru timnas hari ini. Pengamat bola Malaysia suruh pengurus sepak bola negaranya untuk tiru Indonesia dan ungkapkan kekagumannya terhadap timnas putri Indonesia usai juarai AFF. Langsung saja simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas putri Indonesia juarai Piala AFF Wanita 2024 dengan catatan rekor yang luar biasa usai menumbangkan Kamboja 3-1 di final, yang digelar di Stadion New Laos Vientiane. Kemenangan ini membawa Indonesia mencetak sejarah juara Piala AFF Wanita 2024. Raihan ini juga membuat Indonesia lolos ke ASEAN Championship Women 2025. Timnas putri Indonesia juga mencatatkan rekor yang luar biasa di Piala AFF Wanita 2024. Tim asuhan Satoru Mochizuki ini total memainkan 4 pertandingan di sepanjang Piala AFF Wanita 2024. Dari 4 pertandingan itu, Safira Ika dan kawan-kawan sukses mengemas 3 kemenangan dan 1 kali imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Claudia Skiuneman dan kawan-kawan juga berhasil tampil tajam dengan mencetak 7 gol. Pertahanan tim Garuda Pertiwi juga kokoh, dengan hanya kebobolan 1 gol dari semua pertandingan yang dijalani. Satu-satunya kebobolan didapat Indonesia saat menghadapi Kamboja di final. Dalam pertandingan final Piala AFF Wanita 2024, timnas putri Indonesia memimpin pada menit ke-24 lewat gol Reva Oktaviani. Kemudian Kamboja membalas pada menit ke-32 lewat gol Hoksal, yang membuat skor menjadi imbang 1-1. 3 menit berselang, timnas putri Indonesia berhasil memimpin 2-1 lewat gol Sydney Sari Hopper. Timnas putri Indonesia akhirnya menang 3-1 berkat tambahan gol yang dicetak Reva Oktaviani pada menit ke-57. Timnas putri Indonesia juara Piala AFF 2024, prestasi membanggakan ini tercipta usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di Stadion New Laos. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola putri Indonesia. Reva Oktaviani dan Sydney Hopper menjadi bintang kemenangan timnas putri Indonesia. Berkat gol yang disumbangkannya, skuad Garuda Pertiwi berhasil mencetak sejarah di Piala AFF dengan keluar sebagai pemenang. Prestasi yang diukir timnas putri Indonesia tak diraih dengan mudah. Kedua tim saling berbalas gol di babak pertama. Timnas putri Indonesia lebih dulu mencetak gol melalui aksi Reva Oktaviani saat laga baru berjalan 8 menit. Keunggulan itu tak mampu dipertahankan sebab pada di menit 31 Kamboja mampu menyamakan kedudukan setelah sundulan Hoksael menggetarkan gawang skuad Garuda Pertiwi. Euforia pemain Kamboja tak bertahan lama. 5 menit berselang, skuad Garuda Pertiwi kembali unggul 2-1 lewat gol yang dicetak Sydney Hopper setelah menerima umpan silang Syafa Imut. Hingga babak pertama usai, skor 2-1 tak berubah. Di babak kedua, timnas putri Indonesia tak mengendorkan serangan. Claudia Skiuneman dan kawan-kawan tetap tampil agresif, meskipun mendapat perlawanan ketat dari pemain Kamboja. Tapi skuad Garuda Pertiwi masih mampu merepotkan pertahanan Kamboja. Hasilnya Reva sukses mencatatkan namanya di papan skor, setelah umpan silang Rosdilah Nurrahmah mampu dikonversikan menjadi gol di menit 57 tertinggal 2 gol. Kamboja mencoba untuk merespon, namun pertahanan timnas putri Indonesia terlalu solid, sehingga sampai 90 menit. Pertandingan usai skor 3-1 untuk kemenangan timnas Indonesia tak berubah. Kali ini kita akan kita akan borak dan kupaskan pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So, apa yang kita boleh contohi sebab diorang dah draw dengan dua perlawanan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, draw dengan Arab Saudi dan draw dengan pasukan negara Australia. Tapi sebelum tu saya kering, saya tak sah kalau tak ada benda ni. Sebab tu ada nama Sports Tarik. Alright, guys, tolong Sports Tarik, bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang mendatangkan dan rekrut pemain-pemain yang berdarah kacukan Indonesia dan Belanda. So, ini yang kita nampak ketara lah.
Dari segi pemain sangat berkualiti yang ada pengalaman dekat Belanda, so bawa ke negara ASEAN dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia iaitu Erick Thohir, itu yang terjadi dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. So apa yang saya tengok pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara, dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun, ada yang bermain dekat Thailand juga. So tapi bagi saya lah apa yang mereka lakukan sekarang, liga diorang pun sangat berjalan dengan lancar. Fans dekat sana of course ekstrim, tapi untuk pembangunan banyak kelab, bila banyak kelab, banyak pembangunan, banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus lah. Dari segi kondisi padang dia, stadium dia banyak buat perubahan, banyak investment dengan menaik tarafkan stadium. Dari situ kita nampak bola sepak Indonesia lebih sedikit daripada negara kita. Kalau kita nak bezakan dengan negara kita, tak ada banyak yang buat perubahan stadium dalam negara kita. Indonesia kebelakangan ni tengok dia merubah, menaik taraf, penambahbaikan stadium, rumput, grandstand, dan dari situ kualiti semua bola sepak nampak lebih. Dari segi komersial pun sangat-sangat bagus. Macam kita tahu, penyokong Indonesia ni sangat ekstrim, super ekstrim Indonesia. Mereka pantang ada perlawanan pasukan timnas Garuda. Mesti akan ada sold out tiket, penuh tiket. So, macam tempoh hari lawan Australia, tiket habis dijual sehari sebelum perlawanan, kalau tak salah saya. Sehari sebelum perlawanan dah habis tiket. Awak bayangkan, korang semua bayangkan, dan peminat enthusiasm bola sepak dekat sana, fans diorang dengan Garuda sangat tinggi. Apa lagi dengan pemain-pemain yang diorang ada sekarang ni, sangat memberi keyakinan, mereka memberi sorakan. Diorang tak ada boycott game, tak ada say no to football. So semua gembira dan semua merasakan bola sepak tu adalah hiburan untuk mereka bergembira. Kemajuan bola sepak Indonesia ni banyak sebenarnya terdiri daripada, contoh faktornya adalah coach daripada Korea, Shin Tae-yong, yang dah lama dengan pasukan Indonesia. Korea dah tahu culture kat situ, dia pun pengalaman juga, dia tahu macam mana level ASEAN ni bermain, dan tambah juga dengan tonik pemain yang ada berdarah kacukan Belanda, berdarah Inggeris. So mereka ada pemain lebih yang berkualiti. So dari situ memang nampak peningkatan. Dan apa yang menarik ni adalah coach Korea, Shin Tae-yong ni, dia rapat dengan pemain. Dia rapat, dan itu ada memberi sedikit tonik kepada pemain untuk merasakan selamat, dan bila bermain tu dia bermain untuk coach. Alhamdulillah guys, timnas wanita Indonesia menang juga guys, dan menjuarai untuk Piala AFF Women untuk 2024 ni. Dan musim hadapan timnas wanita akan beraksi di Asian Women Championship 2025, dan memang aku rasa aku berbangga guys melihat timnas puteri Indonesia ni berkembang dan lebih bagus. Jadi guys, macam mana pendapat kalian guys untuk timnas puteri Indonesia yang menjadi juara untuk Piala AFF Women dan yang layak ke Asian Women Championship? Kalau kalian tahu, ini adalah division yang kedua guys. Division yang pertama Asian Women, Piala AFF ni division yang kedua. Asian Women tu division yang pertama guys. Nanti lawan Filipina, Vietnam, Thailand. Sukar guys, tapi insyaAllah timnas Indonesia pasti bisa guys. Tahun 2024 ini merupakan tahun yang sangat beruntung ya untuk timnas Indonesia, sama ada timnas putra maupun putri. Bila melihat tahun 2024 ini sejak banyak ya kejayaan dan pencapaian untuk timnas Indonesia, terutamanya timnas putra. Indonesia meraih kejayaan dan juara milik Indonesia. Ini merupakan perkara yang betul-betul mengejutkan publik ya, kerana
Selama ini timnas Indonesia ini jarang ya diangkat tentang prestasinya, tentang perlawanannya. Adapun tetapi tidaklah begitu gempak. Hari ini sejak Pak Erick Thohir memimpin Federasi Sepak Bola di Indonesia, ini telah merubah suasana dan juga merubah keadaan persepakbolaan di Indonesia ya. Timnas Putri Indonesia guys akhirnya mengukir sejarah dengan juara Piala AFF 2024 untuk pertama kalinya guys. Meskipun Timnas Putri Indonesia ini nggak ada liganya guys, tapi tetap aja menurut gue permainannya itu bagus banget, cantik banget, dan akhirnya bisa mengukir sejarah guys. Timnas Putri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 usai mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 3-1 guys. Reva Oktaviani membuka gol keren Timnas Indonesia guys di menit 18. Lalu gol kedua dicetak oleh Hooper dan gak kalah cantik guys. Golnya cantik-cantik banget sumpah. Dan gol terakhir Timnas Indonesia kembali lagi dicetak oleh Reva guys. Semoga Timnas Putra Indonesia mengikuti jejak Timnas Putri guys, mengukir sejarah dengan juara di Piala AFF 2024 guys. Terima kasih sudah nyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, itulah informasi dan beberapa cuplikan yang dapat kami sampaikan di hari ini buat teman-teman. Jika kalian punya pendapat tentang informasi yang saya sampaikan, silakan saja sampaikan lewat kolom komentar ya. Dan kepada teman-teman yang udah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik. Amin. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk kali ini saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.